Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Suhafid, NIM O1A1201005 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Adapun pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama definisi dari senyawa fenolik dan flavonoid, yang kedua klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid, yang ketiga identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid, dan yang keempat gambaran proses biosintesis dari kedua senyawa tersebut. Baik, pertama definisi senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder tumbuhan. Fenolik ini bervariasi dari senyawa aromatik yang lebih sederhana hingga yang lebih kompleks. Fenolik ini berasal dari jalur sikimat atau fenilpropanoid. Kemudian, menurut Lin tahun 2016, fenolik itu merupakan metabolit sekunder yang diproduksi dalam asam sikimat tanaman dan pentosa fosfat melalui metabolisme fenilpropanoid. Fenolik mengandung cincin benzena dengan satu atau lebih substituen hidroksil dan berkisar dari molekul fenolik sederhana hingga senyawa yang sangat terpolimerisasi. Sebagai antioksidan alami, senyawa fenolik ini banyak ditemukan dalam makanan dan minuman nabati yang berperan penting dalam perawatan kesehatan. Berikut adalah gambar dari senyawa fenolik, di mana senyawa fenolik itu terdiri atas cincin benzena yang berikatan dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Baik, selanjutnya flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Flavonoid merupakan golongan senyawa alam yang penting yang memiliki struktur polifenol, kemudian banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan minuman tertentu. Flavonoid ini memiliki berbagai efek biokimia dan biologis yang menguntungkan terkait dengan radikal bebas. Kata flavonoid ini berasal dari bahasa Latin, yaitu flavus, yang berarti kuning. Di luar dari peran fisiologis pada tanaman, flavonoid ini adalah metabolit tanaman sekunder yang merupakan komponen penting dari makanan manusia meskipun dianggap tidak bergizi. Kemudian, yang kedua adalah klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Menurut Lin et al. Tahun 2016, bahwa zat fenolik atau polifenol ini mengandung banyak jenis senyawa seperti flavonoid sederhana, asam fenolik, flavonoid kompleks, dan antosianin berwarna. Senyawa fenolik ini biasanya berhubungan dengan respon pertahanan pada tanaman. Namun, metabolit fenolik memainkan peran penting dalam proses lain, misalnya memasukkan zat yang menarik untuk mempercepat penyerbukan, pewarnaan, dan pertahanan terhadap herbivora serta aktivitas antibakteri dan anti jamur. Berikut ini adalah beberapa contoh dari senyawa fenolik. Selanjutnya, senyawa fenolik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, kemudian fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Yang pertama itu fenol sederhana dan asam fenolat. Jadi, senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. Yang kedua, fenilpropanoid. Fenilpropanoid ini merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen yang terikat pada ujung rantai karbon propana. Seperti yang terlihat pada gambar ini, yang ini adalah cincin benzenanya dan ini adalah rantai karbon propananya. Nah,
kelompok senyawa ini banyak ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini merupakan turunan asam amino protein aromatis, yaitu fenilalanin. Senyawa asam hidroksisinamat merupakan senyawa golongan fenilpropanoid yang paling banyak tersebar di alam. Contoh dari senyawa fenilpropanoid lainnya adalah hidroksikumarin, fenilpropona, dan kumarin. Yang ketiga, flavonoid. Flavonoid ini merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Kemudian banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Nah, seperti kita lihat pada gambar bahwa senyawa flavonoid ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, dan C6. Dan yang keempat yaitu tanin. Tanin itu adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat dan dapat bereaksi serta menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Senyawa ini berperan penting untuk melindungi tanaman atau tumbuhan dari pemangsaan oleh herbivora dan hama, serta sebagai agen pengatur dalam metabolisme tumbuhan. Baik, selanjutnya klasifikasi dari flavonoid. Nah, flavonoid ini kan dapat dibagi lagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung pada karbon cincin C, di mana cincin B terpasang, dan tingkat ketidakjenuhan dan oksidasi cincin C. Flavonoid yang cincin B terikat pada posisi 3 cincin C disebut sebagai isoflavon. Dan flavonoid yang cincin B terhubung di posisi 4 disebut neoflavonoid. Sedangkan cincin B yang terhubung di posisi 2 dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan fitur struktural cincin C. Subkelompok tersebut adalah flavanol, flavanon, flavonol, flavon, antosianidin, dan isoflavon. Gambar ini merupakan struktur dasar dari senyawa flavonoid. Nah, menurut Pance et al. Tahun 2016, berikut adalah kelas atau klasifikasi dari senyawa flavonoid. Itu seperti antosianin, kalkon, flavonon, flavon, flavonol, dan isoflavonoid, di mana masing-masing kelas tersebut memiliki subkelas seperti kita lihat pada gambar. Selanjutnya, uraian dari masing-masing subkelas dari senyawa flavonoid. Yang pertama, flavon. Nah, flavon ini adalah salah satu dari subkelompok penting dari flavonoid. Flavon ini banyak terdapat dalam daun, bunga, dan buah sebagai glukosida. Beberapa sumber utama dari flavonoid ini seperti seledri, peterseli, paprika merah, kamomil, mint, dan ginkgo biloba. Selanjutnya, flavanon. Nah, flavonon ini adalah kelas penting lain yang umumnya ada di semua buah jeruk, seperti jeruk, lemon, dan anggur. Flavonon ini dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan karena sifat penangkal radikal bebasnya. Senyawa ini bertanggung jawab atas rasa pahit dari jus dan kulit buah jeruk. Flavonoid jeruk ini memberikan efek farmakologis yang menarik sebagai antioksidan, antiinflamasi, penurun lipid darah, dan agen penurun kolesterol. Selanjutnya, flavonol. Flavonol adalah flavonoid yang memiliki gugus keton. Flavonol ini banyak terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Beberapa sumber yang kaya akan flavonol itu seperti bawang, kangkung, selada, tomat, apel, anggur, dan juga beri. Flavonol ini bermanfaat dalam potensi antioksidan dan penurun
penurunan risiko penyakit pembuluh darah. Selanjutnya, isoflavonoid. Isoflavonoid ini adalah subkelompok besar dan sangat khas dari flavonoid. Sebagian besar ditemukan di kacang kedelai dan tanaman polongan lainnya. Isoflavonoid ini berperan penting sebagai prekursor untuk pengembangan fitoaleksin selama interaksi mikroba tanaman. Isoflavonoid ini menunjukkan potensi luar biasa untuk melawan sejumlah penyakit. Selanjutnya, flavonol. Flavonol ini juga disebut dihidroflavonol atau katekin, adalah turunan 3 hidroksi dari flavonon. Flavonol ini merupakan subkelompok yang sangat terdiversifikasi dan multisubstitusi. Flavonol juga disebut sebagai avan 3-ols karena gugus hidroksil selalu terikat pada posisi 3 dari cincin C. Tidak seperti banyak flavonoid, tidak ada ikatan rangkap antara posisi 2 dan posisi 3. Flavonol ini banyak ditemukan pada pisang, apel, blueberry, persik, dan juga pir. Kemudian yang terakhir ada antosianin. Nah, antosianin ini adalah pigmen yang bertanggung jawab atas warna pada bunga dan buah tanaman. Antosianin ini berada terutama di lapisan sel luar. Berbagai buah-buahan seperti cranberry, blackcurrant, anggur merah, anggur merlot, raspberry, strawberry, blueberry, bilberry, dan blackberry. Selanjutnya, identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Jadi ada beberapa metode identifikasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa fenolik dan flavonoid yang terdapat dalam tanaman. Untuk senyawa fenolik, khusus kelompok fenol sederhana dan asam fenolat, dapat diidentifikasi dengan yang pertama KLT silika gel, yaitu asam asetat CHCl3 dan etil asetat benzena, kemudian selulosa MN300, yaitu benzena MEOH, asam asetat dan asam asetat, kemudian air. Yang kedua, deteksi dengan UV dengan reaksi Folin Ciocalteu, kemudian reaksi Gibbs, uap NH3, dan vanilin HCl. Selanjutnya GCMS, dan yang terakhir HPLC. Dan untuk kelompok fenilpropanoid dapat diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis dan juga kromatografi kertas. Dan untuk identifikasi senyawa flavonoid ini bisa diidentifikasi apabila warna berubah dengan penambahan basa atau amonia. Dan yang terakhir, flavonoid ini bisa diidentifikasi dengan KLT, spektrofotometer UV vis, yaitu sebagai reaksi Geser. Dan yang terakhir adalah gambaran proses biosintesis dari kedua senyawa tersebut. Baik, berikut adalah gambar dari biosintesis senyawa fenolik pada jalur pentosa fosfat, sikimat, dan fenilpropanoid pada tanaman. Pada gambar ini terdapat jalur pentosa fosfat, kemudian ada jalur glikolisis, kemudian jalur sikimat. Jadi dalam sintesis senyawa fenolik ini prosesnya diawali dengan pengikatan glukosa ke jalur pentosa fosfat secara irreversibel menjadi ribulosa 5-fosfat. Nah, perubahan dari glukosa 6-fosfat menjadi ribulosa 5-fosfat ini dibantu oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6-PDH. Di sisi lain juga menghasilkan reduksi setara menjadi NADPH. Di sisi lain nanti pentosa fosfat juga menghasilkan eritrosa 4-fosfat.
Kemudian eritrosa 4-fosfat ini berikatan dengan fosfoenol pirufat yang berasal dari jalur glikolisis, kemudian akan digunakan melalui jalur fenilpropanoid untuk menghasilkan senyawa fenolik. Nah, sedangkan senyawa flavonoid itu berasal dari dua jalur biosintesis, yaitu jalur asam asetat dan asam sikimat. Bisa kita lihat pada gambar, yang ini adalah jalur sikimat dan yang ini adalah asam asetat, di mana keduanya bisa menghasilkan senyawa flavonoid. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jalur tersebut. Yang pertama, jalur asam asetat. Jadi asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Nah, asetil-CoA ini juga dihasilkan oleh proses oksidasi asam lemak. Secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Selanjutnya, jalur asam sikimat itu diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritrosa 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi asam sikimat ini juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Kemudian ada juga jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonat asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi dua intermediat jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.